Halo semuanya, kembali lagi di sini aja. Ya, di video kali ini gue bakalan ngeprediksi pemenang BAFTA yang akan diumumin tanggal 13 Maret besok ya. Dan 13 Maret besok itu nggak cuma BAFTA aja ya, tapi pengumuman Critics' Choice Award juga. Jadi gila sih, besok pasti bakal seru abis, tanggal 13 bakal heboh ya. Dan mari kita prediksi BAFTA ini buat seru-seruan aja ya, buat senang-senang aja. Dan mungkin gue nggak terlalu banyak membahas lebih dalam juga, nggak terlalu jelasin juga kan. Lebih baik kita langsung sharing aja di kolom komentar nanti, dan di sini gue cuma ya komen dikit-dikit aja prediksi gue ya untuk yang menang siapa nanti yang di BAFTA. Oke, jadi kita mulai aja dari British Short Film. Ini gue belum nonton semuanya, jadi ya asal prediksi aja. Gue prediksinya The Black Cop. Oke, The Black Cop. British Short Animation ini yang udah gue tonton adalah Affair of the Art, yang dua ini belum gue tonton. Jadi nggak tahu, dan ya udah prediksi gue ya Affair of the Art. Apalagi Affair of the Art juga masuk di nominasi Oscar kan, jadi ya udah. Lanjut ke EE Rising Star Award-nya ini ya, gue sih pengennya Kodi Smith McPhee ya, tapi kok kayaknya Lashana Lynch yang ada di No Time to Die, karena ini vote for public ya, jadi orang-orang umum di Inggris pasti lebih memilih orang Inggrisnya lah daripada orang luar Inggris kan pasti ya, jelas. Jadi menurut gue sih prediksi gue Lashana Lynch, walaupun jagoan gue sih ya pengennya Kodi Smith McPhee. Oke. Ini menurut gue sih passing sih, karena di nominasi reaction nominasi BAFTA yang dulu juga gue udah bilang kalau passing ya bakal menang sih dibandingin yang lain, karena yang lain juga belum gue tonton kecuali The Other Devil. Jadi prediksi gue menurut passing. Oke. Ini udah jelas banget Belfast ya, karena kalau yang lain kayaknya enggak, karena Belfast juga masuk di best film, di mana-mana juga masuk dibandingin yang lain kan. Jadi udah lock untuk Belfast, Outstanding British Film prediksinya. Film not in the English language ini udah lock banget, udah jelas Drive My Car, nggak usah diganggu gugat, jadi kita udah tahu ya. Kayaknya mau The Person and Word juga mau naik juga susah, karena Drive My Car udah nyapu di mana-mana, penghargaan udah menang Drive My Car. Lanjut ke dokumenterinya ini gue Summer of Soul ya. Kayaknya udah jelas banget dia menang di mana-mana juga. Di nominasi editing nanti juga ada Summer of Soul, jadi ya udah Summer of Soul pasti menang dokumentari prediksi gue. Ini tuh gue sih sebenarnya pengen The Mitchell vs The Machine ya. Prediksi gue sih The Mitchell vs The Machine. Ya, walaupun saat ini Encanto lagi naik daun juga nih ya. Kemarin menang itu di beberapa penghargaan baru-baru ini tuh Encanto mulai naik nama, jadinya ya gue agak bingung sebenarnya, tapi gue masih prediksi gue sih The Mitchell vs The Machine lah. Gue pengennya di sini The Mitchell vs The Machine. Baru nanti mungkin di Oscar Encanto ya I don't know, tapi The Mitchell vs The Machine. Oke. Gue sih pribadi pengennya Dune ya yang dapat casting ya. Tapi kok kayaknya sih King Richard deh, karena kemarin King Richard udah menang juga ya di AC kalau nggak salah, di ACE. Jadi naikin juga pamornya King Richard ini naik. Jadi casting kayaknya King Richard dibanding Dune, mungkin karena aktrisnya Dune juga nggak dapat nominasi kan, cuma teknikal aspeknya. Jadi casting King Richard menurut gue. Lanjut special visual effect, ini udah jelas banget, nggak usah diganggu lagi. Dune udah lock banget, nggak mungkin enggak gitu. Sound juga Dune lagi, teknik aspek Dune gue. Kalau mungkin mau apa ya, sedikit agak berbeda gitu ya, karena bahasanya agak liar gitu kan, agak segar gitu, mungkin No Time to Die. Tapi gue pengennya tetap Dune prediksi gue ya. Lanjut ke original score, ini juga udah jelas banget ya, Dune juga. Nah, mungkin The Power of Dune juga bisa nih ya, dia front runner up-nya, tapi front runner-nya tetap Dune. Production design ini, gue masih tetap ke Dune sih ya. Gue nggak mau ngalihin ke Nightmare Alley atau mungkin West Side Story gitu. Karena menurut gue ya, tapi bisa jadi sih Nightmare Alley yang naik di sini ya, karena biar beda aja gitu kan. Ini BAFTA ya, seger ya menurut gue ya. Dari nominasinya pun udah seger, jadi menurut gue nggak usah sama kayak Oscar. Menurut gue bisa lah main-main gue. Nightmare Alley mungkin ya. Ya udah Dune gue turunin ya. Nightmare Alley, prediksi gue Nightmare Alley, tapi jagoan gue tetap Dune. Oke, ini sebenarnya gue sih pengennya prediksinya di Eyes of Tammy Faye ya, di Eyes of Tammy Faye. Tapi kalau pengen yang agak berbeda dikit, nggak main aman sih, mungkin Cruella atau mungkin House of Gucci nih, yang tiba-tiba kejutan House of Gucci yang menang gitu. Tapi kayaknya enggak House of Gucci deh. Gue main aman aja deh, mungkin kayaknya tetap di Eyes of Tammy Faye aja ya, yang lock di makeup and styling. Nah, oke, ini film editing juga udah jelas banget. Dune ya, itu udahlah nggak usah diganggu gugat lagi. Ini Dune juga udah pasti bakal menang. Kostum desain ini udah jelas ya, bukan Dune ya, sorry, tapi Cruella, karena Cruella kemarin juga menang di penghargaan soal kostum juga. Jadi udah, ini udah lock banget, kita udah tahu. Jadi untuk
Cruella ini kostum desain di Oscar maupun di BAFTA ini mungkin Critics' Choice juga bakal menang juga Cruella. Jadi prediksi gue Cruella. Ini sebenarnya Dune juga yang pengen gue pilih, walaupun sebenarnya Power of the Dog tuh juga bisa lah naik-naik ya, Power of the Dog atau mungkin Tragedy of Macbeth, karena sebenarnya agak susah ya. Nightmare Alley juga bagus sebenarnya, ini agak susah nih milihnya ya, tapi gue pribadi tetap personal gue Dune sih, prediksi gue ya tetap Dune yang bakal masuk, yang bakal menang sinematografinya di BAFTA, dan mungkin ya itu sih runner up-nya Power of the Dog gitu. Tapi menurut gue sih tetapnya harus Dune sih. Kalau mungkin aja nih ya ada kejutan Power of the Dog bisa naik sih, tapi tetap Dune. Ini dia adapted screenplay. Gue mau coba keluar dari jalur aman karena pasti adapted screenplay ini ya Jane Champion ya, The Power of the Dog yang bakal ngambil, yang bakal menang ya prediksinya kebanyakan. Tapi gue pengen agak lepas gitu ya, gue pengen menggila, gue pilihnya Drive My Car karena kayaknya tahun lalu juga itu Nomadland kan yang digadang-gadang istilahnya untuk kategori adapted screenplay ya kalau nggak salah ya. Adapted screenplay ini dia yang menang, tapi ternyata The Father yang menang, Florian Zeller. Jadi menurut gue di sini Drive My Car bisa lah menang karena dia di Cannes Film Festival juga menang adapted screenplay-nya. Jadi di sini gue berani lah di BAFTA ini gue milihnya Drive My Car melebihi dibanding Power of the Dog, karena gue juga personal lebih milih Drive My Car dibanding Power of the Dog yang bakal menang. Lanjut ke original screenplay-nya, ini udah ya sekarang lagi apa ya, kuat sih Licorice Pizza ya dibanding Belfast. Kalau dulu mah kita masih bahas Belfast gitu kan untuk screenplay-nya karena menang di TIFF People Choice Award, tapi sekarang kayaknya Licorice Pizza yang lebih mengungguli juga deh. Gue lupa nih Licorice Pizza dapat berapa nominasi, Belfast berapa nominasi, dan lain-lain berapa nominasi. Pokoknya prediksi gue original screenplay Licorice Pizza. Oke, sekarang masuk supporting actor. Ini yang kuat masih sama Troy Kotsur sama Lodie Smith-McPhee. Kemarin Troy Kotsur menang di SAG Award ya. Coda bener-bener jadi naik lagi, jadi melambung. Banyak yang suka, banyak yang prediksi kalau wah ini Coda bisa nih buat menang Best Picture. Tapi hey, nggak semudah itu juga. King Richard yang menang di S juga nggak semudah itu juga untuk di Best Picture. Tapi ini ya kemarin itu pokoknya Lodie Smith-McPhee yang menyapu, membabat habis penghargaan, dan sekarang Troy Kotsur namanya naik. Dan ini yang mas bingung. Gue sih untuk Oscar mungkin gue tetap Lodie Smith-McPhee ya. Gue nggak tahu, nunggu Critics' Choice juga, padahal Critics' Choice juga setelah BAFTA baru Critics' Choice diumumin. Nah ini gila-gilaan. Main aman Lodie Smith-McPhee, tapi ya bebas lah, gue pengen menggila lagi. Jadi oke, fine. Di BAFTA ini gue pilih Troy Kotsur walaupun jagoan gue Lodie Smith-McPhee, gue pilih Troy Kotsur. Supporting actress, ini nggak usah dibahas terlalu lama lagi untuk supporting actress karena udah jelas juga Ariana DeBose ya. Sorry yang lain, mungkin nomor 2-nya menurut gue sih Katrina Balfe atau Anjani Alicia. Kristen Dunst enggak, tapi Ariana DeBose udah menyapu semuanya supporting actress kayak tahun lalu tuh Daniel Kaluuya. Nah sekarang ya ini si Ariana DeBose menang supporting actress. Udah di BAFTA, di Oscar Critics' Choice pasti ya. Leading actor, ini yang kuat adalah Will Smith sama Benedict Cumberbatch. Dan karena ini penghargaan Inggris ya, menurut gue sih menangin Benedict Cumberbatch gitu. Menurut gue sih sebenarnya itu sebenarnya kalau gue pribadi sih pengennya Will Smith ya. Prediksi gue Will Smith, tapi itu untuk Oscar lah karena dapat jatah ya. Menurut gue itu jatah-jatah aja gitu. Kalau di Oscar Will Smith ya, di BAFTA Benedict Cumberbatch gitu. Tapi terkadang BAFTA itu juga kuat banget untuk prediksi Oscar. Jadi kalau misalkan di BAFTA itu Benedict Cumberbatch, kemungkinan di Oscar bisa jadi Benedict Cumberbatch juga. Kalau melihat dari tahun lalu ya, yang kayak siapa sih Anthony Hopkins gitu, BAFTA-nya Anthony Hopkins, yang di Oscar juga Anthony Hopkins gitu. Nah ini gue masih bingung sebenarnya, tapi fine, bodo amat. Benedict Cumberbatch lah, fine. BAFTA buat seger-seger aja, buat menggila-menggila aja Benedict Cumberbatch. Kita lihat nanti lah. Tapi prediksi Benedict Cumberbatch dan jagoan gue sih tetap Will Smith ya. Karena kayaknya Will Smith juga bakal membabat habis juga kategori ini. Walaupun Benedict Cumberbatch juga bener-bener tipis banget tuh. Di antara keduanya itu. Lanjut ke leading actress. Ini sumpah, ini yang paling gue nggak tahu mau milih apa, gue mau prediksi apa, karena yang di sini pun juga di Oscar nggak ada. Jadi lu mau ngapain di sini kan? Di sini mau milih apa yang di Oscar bener-bener nggak ada di sini kan? Lady Gaga nggak ada di Oscar. Pokoknya di sini nggak ada semua. Tapi kalau gue milih Lady Gaga, gue kayaknya nggak begitu suka deh.
sama performance-nya dia. Walaupun sebenarnya performance-nya dia juga bagus, dia yang membawa House of Gucci ini jalan gitu. Kalau tanpa dia mungkin kayak agak nggak jalan, nggak jadi filmnya gitu kan, House of Gucci. Tapi menurut gue di sini, gue pribadi sih, prediksi gue yang nggak ngotak ya, yang liar ya. Oke, gue pengennya Renata Reinsve di The Worst Person in the World ya. Gue pengennya itu sih. Walaupun sebenarnya Emilia Jones di Coda juga, karena kemarin di SAG itu Coda menang ya, Best Ensemble-nya di SAG. Coda juga naik sebenarnya, tapi Emilia Jones menurut gue sih enggak. Gue personal kayak dia bagus di Coda, tapi menurut gue enggak. Alana Haim juga bisa sih di Licorice Pizza, tapi menurut gue dia nggak terlalu banyak momen kuat di sana yang bikin dia bisa menang di leading actress. Dan prediksi gue tetap Renata Reinsve sih, walaupun sebenarnya bisa jadi ya, tetap mungkin aja nih antara Lady Gaga sama Alana Haim yang kuat itu, atau mungkin ya itu Alana Haim atau Emilia Jones itu loh, yang menurut gue itu bakal menang lah ya, Alana Haim sama Emilia Jones gitu. Tapi udahlah, fuck Renata Reinsve. Gue prediksi gue Renata Reinsve, dan mungkin alternatif choice-nya sak parah juga ya menurut gue, Emilia Jones. Emilia Jones. Udahlah. Oke, fine, prediksi gue Renata Reinsve. Stop. Lanjut ke director. Ini gue sebenarnya pengen director yang di BAFTA ini, sumpah pinginnya itu mau Drive My Car ya, yang ayolah adalah gebrakan gitu ya, Drive My Car. Dia juga Yamaguchi menang, tapi nggak mungkin lah, masa tiba-tiba di Best Film Power of the Dog menang begitu saja sih. Jadi di sini udah jelas banget Jane Champion, Power of the Dog yang bakal ambil juga, yang bakal menang BAFTA. Yang lain Licorice Pizza, kritikus juga seneng sih Licorice Pizza, tapi tetap Power of the Dog, nggak mungkin nggak. Dan best filmnya ini juga sebenarnya nggak terlalu banyak dibahas lebih dalam lagi, karena gue juga nggak bisa membahasnya berdebat dengan kalian, karena gue ngetik ini sendirian kan, nggak ada orang juga. Kita tiknya berdebatnya di kolom komentar aja. Di sini udah jelas banget yang bakal menang best filmnya adalah The Power of the Dog ya. Dulu sih Belfast, dulu banget itu awal-awal Belfast, tapi habis itu Power of the Dog keluar langsung menyapu semuanya, dan ya udah Power of the Dog. Don't Look Up nggak ada kesempatan menurut gue, kecil banget. Licorice Pizza, pokoknya The Power of the Dog lah best filmnya. Nggak perlu bahas lama-lama ya, karena udah jelas juga. Jadi ya mungkin lebih enaknya langsung dibahas di kolom komentar aja. Menurut kalian prediksi BAFTA versi kalian apa, dan mari kita bandingkan dengan versi yang lain. Dan mari kita tunggu besok pengumumannya tanggal 13 Maret, dan juga Critic Choice juga tanggal 13 Maret. Oke, kayaknya segitu aja. See you in the next video. Bye.